Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Geominerals. Kita akan membahas tentang kristal dari kuarsa. Kristal kuarsa di sini adalah contoh kuarsa ametis. Anda bisa lihat, bisa buatkan tiga dimensi dari kumpulan. Sebenarnya itu adalah kumpulan-kumpulan atau kumulat dari kristal-kristal ametis quartz yang mungkin tersusunan beda besar, beda kecil, beda di eksisnya atau yang lainnya. Anda perhatikan gambar tersebut. Itu hanyalah terdiri dari berbagai bidang-bidang quartz ya yang kemudian kita masukkan ya. Jadi ini adalah kristal quartz dengan sistem heksagonal yang sudah saya buat di crystal shaper dan kemudian di apa dimasukkan dalam software 3D dan Blender ya. Kita lihat di sini. Nah, coba kita ambil satu saja kristalnya, dan ini adalah sebenarnya kristalografi asli dari ametis yang ada di Salah Berkumpul. Jadi sebenarnya dalam satu batuan itu terdiri dari beberapa mineral, dan mineral salah satunya bisa kita lihat atau kita cuplik satu saja, dan itu insya Allah mewakili dari semua jenis mineral. Dan di sini kita melihat dalam foto amatis tersebut terlihat rata-rata dari atas atau section 001 atau tegak lurus dengan sumbu C. Anda perhatikan ini adalah bentuk kristalnya. Ya, itu bentuk kristalnya. Kita perhatikan. Nah, itu adalah bentuk kristalnya di mana heksagonal sini heksagonal untuk quartz itu ya. Ini adalah kalau kita bahas sekarang quartznya. Ini quartznya maksud quartz alpha ya. Quartz alpha itu adalah quartz yang terbentuk pada suhu-suhu permukaan atau suhu rendah. Rendah di sini di bawah 300 ya. Dan di sini adalah contoh tadi quartz amatis yang saya tarik satu. Kemudian saya akan jabarkan dan saya jelaskan sumbu-sumbunya. Nah, di sini kita lihat banyak sekali bidang dari quartz ini. Ya, ini adalah sumbu C. Nah, kita lihat dari atas sumbu C. Kemudian kita lihat sumbu B-nya dan sumbu A. Sumbu A dan sumbu B pada sistem heksagonal bersudut 120 derajat. Ya. Ya, jadi ada tiga sumbu A, B, dan C. A dan B sudah 120 derajat. Sedangkan C dan yang lainnya adalah masih 90 derajat. Adalah sistem heksagonal yang dipilih oleh quartz. Mungkin beberapa literasi kita akan melihat sumbunya menjadi 4. Jadi A1, A2, A3 dan C. Tapi di sini saya bahas dua saja karena sebenarnya sama sumbu tersebut. Nah, kemudian kita lihat pada section potongan RC, kemudian yang bawah ini potongan 001 atau tegak lurus C. Tadi syarat C, sekarang tegak lurus C. Kita lihat posisi sumbunya terhadap kristal ametis yang ada. Kemudian di dalam sumbu kristal, karena sumbu kristal tegak lurus, maka sumbu sinarnya pun sejajar dengan C dan A. Oke. Namun pada sinar yang lain, sumbu sinar itu konsepnya harus tegak lurus semua, sehingga pada sumbu B dia tidak terlewati oleh sumbu sinar, dan sumbu sinar di sini hanya melewati tegak lurusnya ya. Jadi hampir sama dengan sistem tetragonal. Nah, ini adalah lingkaran-lingkaran dari indikatriks atau kecepatan cahaya, di mana yang sumbu A dan sumbu B ya, yang ini kita lihat memajang ke atas, yang ini mau motong ini A dan B. A dan B itu termasuk kita sebut sebagai indeks sinar O of ordinary biasa, dan ke atas C disebut extraordinary. Dan ini adalah bentuk bola indikatrix dari atau bola tentang kecepatan cahaya dari sebuah quartz ya. Oke, ini kita lihat kecepatannya. Jadi pada quartz terjadi kecepatan berbeda antara C dan yang tegak lurusnya atau A dan B. Pada A dan B kecepatannya adalah seragam. Pada sejajar C kecepatannya berbeda. Sehingga di sini nanti akan keluar sifat dari optiknya yang berbeda antara sayatan tegak lurus C dan sejajar C. Pada posisi ini sifat optiknya pun akan berbeda. Pada posisi seperti ini kemungkinan besar dia hampir-hampir mirip dengan isotrop. Artinya ketika diputar 45 derajat seperti ini atau selama 360 derajat tidak terjadi perubahan yang signifikan. Kalau enggak dia gelap atau dia gelap mengikuti abu-abu. Maka dari itu ini adalah ilmunya. Ketika kita lihat sayatan dengan posisi seperti ini,
maka jangan salah. Kita lihat lagi bentuknya, karena bentuknya heksagonal artinya bersegi 6, maka dia termasuk heksagonal, bukan isometrik ya. Kemudian ini pada posisi ini kita putar, ini gelap, kemudian ini terang maksimum, gelap, dan terang maksimum. Oke, seperti itu. Jadi kita harus paham posisi-posisi dari kristalografinya. Dan kuarsa memiliki pembeda miring pada posisi ini, sejajar 0,1, atau mudahnya adalah memiliki bentuk seperti ini atau memanjang. Perhatikan kembali sumbunya, sumbu C dan ya, kita lihat lagi posisi kristalografinya. Ini posisi 45 derajat, 90 derajat, dan diputar 135, 180, dan seterusnya. Di sini posisi yang seperti ini, maka kalau di mikroskop dia akan tampak pemadaman sejajar. Kita perhatikan gambar ini, di gambar dari Red et al. 2012, buku yang sangat bagus. Ya, kita posisikan kristalografi dari quartz kita. Ya, pada gambar-gambar contoh ini, ya. Ya, posisi kristalografi ini berada di posisi seperti ini. Ya, posisi sejajar C, maka ini akan di 0 sampai 180 derajat terjadi gelap maksimum, gelap total, maaf. Kemudian pada posisi ini benar-benar tidak maksimum, di sini juga sama. Kemudian pada posisi ini juga terang maksimum, hanya perbedaannya pada posisi yang 135 dia nanti sinarnya, sinar E atau extraordinary, dia akan searah dengan sumbu C, sedangkan yang itu sebaliknya. Kemudian ini paralel, sama dari pemadaman maksimum terkena pada sinar extraordinary atau sinar yang sejajar dengan sumbu C. Pada kuarsa kasusnya biasanya ini Na ini akan bersifat lebih sinarnya lambat, sehingga optical indexnya kalaupun lambat maka disebut positif. Yang biasa nanti kita cek dengan keping gipsum, karena keping gipsum pada posisi ini 135 dan 1315 dia sama dengan sumbu Z pada posisi panjang ini. Oke, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.